Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib teman-teman seluruh semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kesempatan ini, sore ini yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan waktu kesempatan untuk berjumpa kembali dengan kondisi yang sehat dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, ini ngomong-ngomong saya berada di sebelah gondang, tapi untuk konten kali ini kita tidak akan bahas di gondang terlebih dahulu. Sehat-sehat ya nak ya. Jarang sekali kita buatkan konten tentang sapi betina ya. Padahal di kandang kami, di kandang Setia Farm ini tidak hanya sapi jumbo, tidak hanya sapi lokal, tidak hanya sapi simental, pedet ada, betina juga ada. Nah, kesempatan ini nanti kita bakal bongkar total, kita bakal lihat seperti apa sih wujud sapi betina yang ada di kandang kami dan mungkin kriterianya seperti apa. Apakah bagus, apakah jelek, apakah kurus, apakah gemuk. Yuk kita lihat bersama. Oke, seluruh semuanya. Nah, disinilah kandang sapi betina kita kembangkan, kita kumpulkan, kita tampung jadi satu. Karena memang menurut saya pribadi, sapi betina itu jangan dicampur sama sapi jantan. Sebenarnya tidak masalah, cuma terkadang ketika sapi betina itu birahi atau dan lain sebagainya, nanti pejantannya merasa terbebani gitulah, bukan terganggu, bukan. Karena saya yakin pasti juga nanti ada sedikit nafsu yang dimana sapi pejantan itu ingin melampiaskan ke betina tersebut. Kalau tidak kita lihat, tidak kita pantau, biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak enak seperti kecikung, kepleset dan lain sebagainya, itu yang sudah seperti itu. Yuk sekarang kita lihat betinanya seperti apa wujudnya. Baik sedulur semua, mungkin bagi teman-teman viewers yang setia menonton tidak asing dengan kandang ini ya. Dulu kala niat dan tujuan kita ciptakan kandang ini tidak lain untuk sapi-sapi betina. Memang kita pisahkan, kita buatkan kandang khusus jauh dari para pejantan-pejantan yang tangguh gitu ya, agar nantinya kita fokus terhadap perawatannya masing-masing. Tetapi kalau tiba musim kurban, mau nggak mau tetap kita isi sapi kurban dengan kelas ekonomis, kita campur lah, kita oplos seperti itu. Tapi karena memang harian, jadi sekarang musimnya musim tani ya. Semua orang pengen berlomba-lomba dalam menggemukkan sapi. Kita isi pejantan, mohon maaf, kita isi betina-betina produktif terlebih dahulu. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua untuk absen satu persatu. Di sebelah paling ujung sendiri, ini satu rayon untuk populasi ada 10 ekor. Bila diisi 2 ekor, sebenarnya 3 ekor muat, cuma kasihan kalau nanti lahiran semua. Di sebelah kanan saya, di sini ada simental ya, simental Wahyu. Kondisi sekarang sudah bunting 6 bulan jalan. Nah kemarin sudah dicek sama mas dokter ya, itu laktasi berapa kali ya, sudah pernah beranak berapa kali sih. Karena sejujurnya saya juga sendiri ketika belanja sapi betina itu jarang menanyakan sudah beranak berapa kali. Yang pertama saya tanyakan adalah ada riwayat enggak. Nah ini kan kendala untuk petani-petani ya, saya juga sebenarnya masih belajar breeding gitu. Kendala sapi betina itu cuma riwayat yang buruk, seperti mohon maaf nun sewu, walur bahasa kami, mungkin bahasa teman-teman semua broyong ya, keluar apa ya, buntal atau rahimnya keluar gitu ya, sejenisnya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing atau searching, ketika sapi mengeluarkan itu biasanya ketika kebuntingan di atas 7 bulan, biasanya yang sudah. Nah alhamdulillah betina kami di sini semuanya untuk riwayat tersebut tidak ada, belum ada. Semoga tidak ada, nggih. Amin. Karena memang sebagus apapun betina ketika mempunyai riwayat tersebut dan petani peternak atau yang memelihara belum paham betul, itu menjadi resiko besar. Tetapi kalau mungkin teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman lebih dalam merawat sapi-sapi seperti itu, it's
itu sangat menguntungkan sekali, karena kebanyakan mitosnya itu ya, mitosnya yang sudah di lingkungan kami, ketika sapi betina itu mengeluarkan itu buntalan itu atau broyong itu, kebanyakan anaknya bagus-bagus, tapi itu hanya mitos, jangan percaya. Nah, di sebelah sini nomor 2 ya, ini ada Simmental Cross. Ya, kenapa alasan saya membeli ini? Karena anaknya bagus. Jadi kebetulan ini saya ditawari dalam kondisi sudah beranak, masih menyusui. Nanti kita lihat pedetnya. Pedetnya umurnya masih sekitar 4 bulan. 3 bulan jalan ke 4 bulan. 100 harian lah. 100 hari lebih. Nah, riwayat dari sebelum-sebelumnya baik semua, tidak ada yang buruk. Jadi anak-anak dari betina ini pegon lah. Bukan pegon sih, Simmental Cross ini bagus-bagus semua, nggak ada yang jelek, nggak menyangka pokoknya, karena mungkin dia cara ngomong anaknya, air susunya itu deres banget. Jadi inilah alasan saya pertama kok ngambil dari petani, wujudnya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut sapi yang nomor 3. Nomor 3 ada sapi jenis Simmental ayu tenanan ya. Kita dapatkan dari tetangga sebelah. Kemarin ditawari, ya mau nggak mau, satu kewajiban bagi saya juga. Etikanya seorang pedagang, waduh, bakul, ya harus diambil, harus ditawar, harus ditilihi gitu loh, harus diendangi. Jadi nggak jadi ya, urusan belakang. Alhamdulillah diberikan ke saya dengan ya harganya ekonomis juga sih. Sudah bunting 5 bulan jalan. Kemarin kita cek bareng-bareng. Lalu sebelahnya di sini ada nomor 4, juga ada betina ekonomis. Ya standar lah, ekonomis. SMP gitu. Sekolah menengah pertama ini. Kebuntingan di atas 5 bulan juga, dicek sama dokter. Ada layangnya, ada suratnya kok. Ayo ya. Absen juga nomor 5 sama halnya. Nuwun sewu. Yang ini kebuntingan sudah di atas 7 bulan. Nah, yang nomor 5 ini baru 5 bulan jalan. Kemarin dicek sama mas dokter. Standar banget, ekonomis banget. Pokoknya ya nggak boleh sebut harga sih, etikanya nggak ada. Tapi yang jelas di bawah 20 juta. Ini nomor 6. Nomor 6 di sini bagi saya yang paling bagus ya. Paling besar, paling perfect dari 10 ekor ini. Tapi ya, nah ini sedikit tips atau pengalaman saya sendiri. Jadi kata petani, kata Pak D, Bu D, Mbah, kata orang yang sudah mempunyai pengalaman lebih di bidang ternak sapi, dan pembuktian dari saya sendiri ya teman-teman semua, tidak menutup kemungkinan bahwa sapi betina yang jelek, kecil, itu anaknya juga kecil. Artinya kebanyakan malah anaknya bagus. Ya menengah ke atas lah. Juga belum satu kepastian bahwasanya kalau sapinya gede gitu, anaknya ikut gede, itu tidak menutup kemungkinan juga bisa kecil juga. Artinya namanya pedet itu kita tidak tahu teman-teman semua, karena itu hanya pemberian bukan harapan ya. Udah kita lepas, kita ikhlas. Apapun nanti jenis kelaminnya, apapun wujudnya, harus kita bersyukur. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Ada dalilnya loh. Lain sakartum la dan aku, jangan nanti masih minta tertawa, kita pernah mondok bareng. Nah, ini sebagai pembuktian ini teman-teman semua. Jadi di sini ada 2 betina, dan ini saya tidak menyebutkan harga, ini cuma buat patokan saja. Saya yakin ketika teman-teman pedagang, ketika teman-teman peternak menyimpulkan 2 betina ini, pasti harganya di bawah 20. Ya memang benar, harganya 20 juta ke bawah. Murah pokoknya. Tetapi nah, hasil pedet yang dihasilkan dari betina ini kemarin laku hampir 20 juta, kurang dikit 19 juta. Serius, sekarang pedet itu berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, ada di Kecamatan Melati ya. Desanya rahasia. Pokoknya pedetnya bagus banget. Istilahnya tuh unta lah. Indungannya ketutup, masih nyusu tapi sudah jumbo, hampir sama dengan indungannya, malah gede pedetannya. Jos banget, sudah bisa buat gerobak. Alah, wis pokoknya indah banget lah. Ini 2 ekor ini. Ini yang satunya juga kemarin sudah laku juga 18 lebih. Pokoknya bagus. Itu pun yang ngasih harga petani kok. Kita tidak minta yang aneh-aneh, karena saya sendiri sebenarnya belum paham betul akan pedet ya. Tapi kok tak pikir-pikir sekarang gitu. Loh,
betina yang seperti ini bisa menghasilkan bibit unggul ya. Artinya ketika kita sebenarnya orang semua membutuhkan berlomba-lomba untuk menggemukkan sapi mencari bibit yang terbaik, apa salahnya kita sebagai peternak mencetak juga bibit-bibit yang unggul? Ya, kita hanya bisa berusaha sih, kita kawinkan betina-betina yang sederhana dengan pejantan-pejantan yang tangguh, yang sudah ada mungkin riwayat keturunannya yang bagus juga. Nanti ya semoga, tidak berharap sih, nanti pemberiannya kan juga sedikit ada yang mengikuti pejantannya. Ya, ini salah satunya ini teman-teman semua. Kebetulan juga ini juga sudah bunting 7 bulan. Pejantannya siapa? Gobel atau Setora Harjo. Ya semoga nanti anakmu bisa lebih baik daripada anak pertamamu kemarin. Ya itu bukan harapan tapi ya mimpilah. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, kita harus bersyukur, nggak boleh minta yang aneh-aneh. 2 ekor, ekonomisan, murah, sederhana, ora ayu banget, ora gede banget, tapi pedetnya luar biasa. Semua orang tertarik, saya yakin. Bahkan pedagang-pedagang kampung, pedagang-pedagang desa kami ketika lihat pedet itu semua pada bingung gitu, kok bisa ya mencetaknya gitu. Ya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita hanya bisa memberikan pelayanan, perawatan, kenyamanan pada sapi. Untuk penentuan hasil nggak ada yang tahu, saya yakin. Yang ke-9 di sini ada betina juga, sudah hamil. Pokoknya hamil semua ini teman-teman, hamil semua. Yang belum satu yang ada anaknya, karena anaknya gimana mau hamil, anaknya masih kecil, belum kita kawinkan gitu. Nah ini juga hamil berapa kemarin kamu ya, 5 atau 6 bulan gitu, kita cek kok di pasar, karena memang kita belinya hamil dan ada garansinya, karena terus ini malah yang kita khawatirkan ketika kita memelihara sapi betina itu bukan berarti sapinya jelek atau bagus ya teman-teman semua. Pengalaman dari saya sendiri yang sudah saya lakukan 4 bulan 4 bulan, semoga teman-teman bisa dapat sedikit ilmu lah, dikit banget. Sebagus apapun betina itu ketika mempunyai riwayat broyong, riwayat yang jelek lah, mungkin keguguran, anaknya pada mati, buat apa? Tapi sejelek apapun betina, semurah apapun betina, ketika anaknya kok bagus, anaknya kok berkualitas semua, menjadi sapi-sapi yang jumbo, yang hebat, berpendidikan gitu, kenapa nggak kita beli, kenapa nggak kita adopsi? Karena itu jauh sangat lebih menguntungkan daripada yang lain. Nah itu salah satu alasan kenapa kok saya sekarang memelihara betina. Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin 1 tahun atau nanti ketika saya kepengen gitu semua jadi betina kandang gitu ya itu bisa jadi, dan saya yakin juga itu mimpi saya sih, breeding. Syukur nanti kandangnya tidak kayak gini, koloni itu. Nah yang terakhir di sini ada anaknya teman-teman, ini baru lahir kemarin tanggal piro ya belum lama pokoknya. Ini pedet ke berapa, kebanyak sih teman-teman yang kita masukin konten di sebelumnya itu yang warna merah. Alhamdulillah sudah diadopsi, sudah laku sama tetangga sebelah. Nah mungkin barangkali dari 10 ekor betina cantik-cantik ini, bunda-bunda bumil ini, teman-teman semua mau ada yang mengadopsi dipersilahkan. Nanti untuk pedetannya kalau memang ingin dijual kembali, insya Allah kami siap membeli kembali. Kalau memang sudah bosan juga kami siap membeli kembali dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Intinya update stok di kesempatan kali ini sudah cukup ya. Banyak tutur kata mungkin atau salah persepsi saya menyampaikan ke teman-teman semua, mohon dimaafkan, karena saya sendiri sejujurnya masih belajar akan breeding. Karena dari zaman dulu 5 tahun saya senangnya jantan terus, ya bisa dibilang dosa ya dosa, enggak ya enggak, karena secara tidak langsung saya menghabiskan populasi sapi jantan semua, potong semua. Lanjutnya tae kapan, yuk kita mau menggandakan kapan. Nah bismillah, yuk mulai hari ini niat breeding, niat menggandakan agar sapi lebih banyak. Syukur bisa membantu pemerintah, amin gitu. Ya walaupun mingkum, banyak kurangnya saya dalam tutur kata maupun tingkah laku, perkataan yang tidak pas mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau main ke kandang dipersilahkan, bebas
Pokoknya ada saya nggak ada saya, langsung main ke kandang saja. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.